Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kita hari ini. Perkuliahan kita hari ini akan membahas mengenai pembuatan gambar teknik menggunakan software AutoCAD Mechanical. Dan versi yang akan kita pakai adalah versi AutoCAD Mechanical 2025. Pada pelajaran praktikum CAD kita hari ini, kita akan belajar bagaimana membuat gambar teknik, satu set gambar teknik untuk komponen yang disebut Machinist Jack. Ini adalah tampilan satu set gambar teknik untuk alat Machinist Jack. Ya. Jadi totalnya ada 4 halaman, di mana gambar pertama ini adalah gambar assembly, ya. Kemudian berikutnya adalah gambar detail komponen. Ya. Jadi satu gambar induk yaitu gambar assembly yang memuat gambar proyeksi untuk komponen assembly Machinist Jack. Kemudian di berikutnya pada halaman berikutnya ini adalah gambar detail komponen untuk komponen-komponen penyusun Machinist Jack. Ya. Jadi sekalian kita belajar bagaimana membuat redrawing, ya, atau penggambaran ulang dari referensi gambar yang sudah ada. Ini sebagai sarana latihan kita untuk terbiasa membuat gambar teknik sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi pada saat kita membuat gambar assembly, maka kita harus menampilkan satu set gambar teknik dengan tampilan seperti ini. Oke, di mana gambar detail komponen ini harus match informasinya dengan gambar assembly, ya. Di mana di gambar assembly di sini kan ada part list, di mana ada informasi part listnya di sini, bahwa pada gambar assembly di sini untuk komponen base dia nomor 1, swivel dan bolt di nomor 2, kemudian standard nut, lock nut dan screw di nomor 3. Sekarang kita cek gambar detail komponen nomor 1 base dia di nomor 1, ya, sama dengan informasi di drawing assembly-nya. Kemudian di gambar detail komponen kedua, swivel dan bolt dia di nomor 2 sama dengan informasi yang ada di part list, ya, ini. Kemudian gambar detail komponen ketiga, standard nut, lock nut dan screw berada di gambar detail nomor 3. Dan ini pun informasinya harus match dengan informasi di part list di gambar assembly, di mana komponen standard nut, lock nut dan screw berada di gambar detail nomor 3. Oke. Ini pengenalan bagaimana cara menyajikan satu set gambar teknik untuk alat yang disebut Machinist Jack. Oke, untuk melangkah selanjutnya ke pembuatan gambar teknik untuk alat Machinist Jack nih, kita aktifkan AutoCAD Mechanical-nya. Nah, setelah aktif, kemudian kita klik toolbar New. Nah, pada saat dia muncul, ini ada Windows Select Template, kita pilih salah satu template. Kalau kita punya template custom untuk keperluan kita sendiri, kita bisa pilih. Misalnya di sini ada UDP A4V, ya. Kita pilih. Ini untuk ukuran A4 tapi vertikal portrait, dan UDP A4H ini untuk ukuran A4 tapi dia landscape, dan ini untuk ukuran A3. Jadi kita pilih yang untuk pelajaran awal nih UDP A4V. Kita klik open. Oke, selanjutnya, ya, ini adalah tampilan dari AutoCAD Mechanical pada saat dia udah siap untuk digunakan untuk membuat gambar desain, ya. Dan pastikan pada saat kita mengaktifkan pertama kali, kondisi tab model di bagian kiri bawah ini aktif, ya. Kalau kita klik di tab layout, kan nanti akan ada muncul gambar title block atau etiket untuk gambar. Kita klik lagi ke tab model. Kita akan belajar, ya, di pelajaran pertama untuk langkah awal membuat gambar assembly Machinist Jack, kita akan memulai dari pembuatan komponen pertama. Komponen pertama di sini disebutkan namanya base, ya. Dan ini adalah gambar proyeksi untuk komponen base. Oke, kita lanjut. Untuk pembuatan gambar proyeksi di area model ini, kita harus membiasakan untuk membuat gambar sketnya dalam ukuran 1:1, ya, dalam
ukuran skalanya 1:1. Sini kita cek. Di sini kan kita akan menggunakan proyeksi Amerika, ya. Ini simbol ada proyeksi Amerika, maka kita bisa memastikan bahwa ini ada tampak depan, tampak samping kanan, dan tampak atas. Nah, pertama-tama kita akan membuat dulu gambar proyeksi tampak depan. Di sini kita lihat dimensinya. Dia panjang sini 132, lebarnya 14. Kita bisa buat dulu areanya. Ya, kita bisa buat di sini, klik home, lalu pilih di sini pilihannya rectangle, cari yang midpoint ya. Klik. Misalkan tempatnya kita tempatkan di sini ya, bebas di sini, klik. Lalu tadi panjangnya, lihat ini kan dynamic inputnya lagi aktif. Kita ketik 132, lalu tekan tab untuk berpindah ke dimensi tinggi. Nah, pada saat tinggi di sini kan kita tinggal memasukkan angka 14. Ya, sesuai tadi di gambar 14. Oke. Nah, pada saat sketch rectangle ini jadi, kan kondisinya kan masih dalam keadaan satu kesatuan ya. Masih dalam keadaan join. Nah, ini harus kita pecah dulu ya. Kita klik, lalu kita klik di sini ada toolbar explode. Klik explode. Nah, begitu kita cek, dia kondisinya sudah pisah ya, sudah tidak menyatu lagi. Baru kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada bagian yang ini ya, yang flank di atas, di mana tinggi totalnya 74. Kemudian dari bagian bawah sampai ke center ini adalah 54 dengan radius terluarnya 20. Berarti kita bisa buat dulu ini, sementara kita ambil yang lingkaran radius 20. Tapi jaraknya dari sini itu 54. Kita bisa buat garis bantu. Ya, kita offset, klik toolbar offset. Masukkan angkanya 54, lalu tekan enter. Klik garis yang bawah ini, arahkan ke atas. Oke, lalu berikutnya, tadi kan juga dia jarak ini kan 132. Berarti kita juga offset. Offset 132 bagi 2 itu kan 66 ya. Ketik 66, enter. Klik nih garis yang kiri, arahkan ke tengah. Klik. Lalu kita extend. Kita extend garis ini supaya dia ketemu di sini. Klik kanan, lalu klik kiri, enter. Lalu kita klik circle. Pilih di sini center radius, klik. Tentukan titik pusatnya di sini, lalu masukkan radiusnya tadi 20 ya, sesuai di gambar. Enter. Lalu berikutnya kita klik di sini, lihat jarak dari sini ke sini kan 75. Berarti kita bisa offset 75 bagi 2 itu kan 37,5 ya. Offset, masukkan 37.5. Ingat di AutoCAD desimal itu dalam titik ya, bukan koma. Kalau kita pilih koma, nanti dia akan membacanya sebagai koordinat. Lalu setelah kita ketik 37,5, kita tekan enter. Klik garis yang tengah ini, arahkan ke kanan, lalu klik lagi garis yang tengah, arahkan ke kiri. Dah. Baru kemudian garis bantu yang ini kita hapus. Kita crop ya, lalu kita tekan delete. Lalu kita klik di sini line. Klik di sini intersection, lalu arahkan ke garis ini sampai muncul simbol tangan ya. Itu segitiga apa yang simbol hijau ya, lingkaran, di atasnya ada garis datar. Klik satu. Lalu klik kanan. Klik kiri, enter. Nah, untuk membuat garis di sebelahnya kita bisa pilih lagi line, lalu pilih lagi seperti tadi. Tapi kalau cara kedua kita bisa juga memprosesnya dengan mirror. Kita coba cara pertama, kita klik line, klik dari sini, lalu arahkan ke sini sampai muncul simbol tangan. Ini muncul, klik. Ini cara pertama. Sedangkan cara kedua, ini kita hapus dulu ya. Cara kedua kita bisa memanfaatkan proses mirror. Klik mirror, lalu klik garis ini, lalu klik kanan. Nah, sekarang muncul kan specify first point of mirror line. Kita klik nih titik pertamanya di sini, lalu titik keduanya di sini. Klik, lalu erase source object, no. Maka akan terbentuk garis yang simetris terhadap garis yang kita buat di awal. Kalau sudah, kemudian garis bantunya kita hapus. Kita klik erase, lalu klik ini 1, 2, 3. Kanan, oke. Lalu bagian yang ini bisa kita trim ya. Kita klik pilihan di extend ya, lalu pilih trim. Lalu kita klik ini.
Oke, jadi sudah bagian yang tidak diperlukan sudah kita hapus. Nah, selanjutnya kita akan buat di sini kan ada lingkaran. Di mana lingkaran di dalam ini diameternya 16 ya. Jadi kita klik circle, sekarang pilih yang center diameter. Lalu posisinya tempatkan dia di titik pusat dari lingkaran yang ini ya. Klik. Masukkan dia diameternya 16. Enter. Udah, sekarang tinggal di bagian bawah ini. Di bagian bawah ini kan ada lubang ya. Lubang 2. Di mana jaraknya itu di sini kan ada 16. Ini 16, kemudian 100. Berarti kita bisa offset dulu di sini, offset. Masukkan angka 16. Enter. Klik ini ke sini. Klik ini juga lalu arahkan ke kiri. Nah, sambil kita cek ya, klik kanan untuk keluar, kita cek jaraknya. Di measure, kita pilih distance, klik jarak dari sini ke sini. Ya, hasilnya 100 ya, berarti benar sesuai gambar. Oke. Sekarang kita cek. Ini lubang ini di tapak depan, dia kalau dibuat tapak atas kan berarti lubang ini ya, 2. Lihat ukurannya ini adalah 14 mm untuk 2 lubang. Berarti kita bisa offset ya, masukkan jarak offsetnya kan 14 bagi 2 itu 7. Enter. Nah, ini kita klik ke kanan, lalu klik lagi ini arahkan ke kiri. Ini juga sama. Klik garis ini arahkan ke kanan, lalu klik lagi garis ini arahkan ke kiri. Oke. Kalau sudah, ya kita akan lanjut. Di sini kan kita akan buat ya. Ini kan akan jadi garis bantu untuk membuat garis sumbu. Kita klik di garis sumbu di sini, pilih center line. Lalu klik garis ini sampai sini ya batasnya. Lalu klik kanan lagi, lalu pilih repeat armscend line. Klik juga di sini, referensi titik awal dan akhir. Baru kemudian kita pilih ya garis bantu tadi. Cara pilihnya jangan sampai semua garis biru ini kepilih ya. Pokoknya dia kita agak turunkan ke bawah sedikit, lalu kita select sini ya sampai dia belum melewati garis biru, klik kan akan kepilih garis bantunya, tinggal kita delete. Yang sebelahnya juga sama ini. Kita klik ya, pilih areanya seperti ini, lalu garis bantu tadi kita delete. Nah, berikutnya kalau dia kondisinya tidak ada potongan, ini kan harusnya garisnya kan nggak kelihatan ya. Maka kita bisa tampilkan garis ini yang referensi lubang ini, dia harus kondisinya putus-putus. Begitu kita klik 4 garis ini, kita tinggal ubah layarnya di sini menjadi arm3. Oke. Lalu berikutnya, kalau kita lihat ya, di sini kan ada radius 5. Radius 5. Berarti di sini kita bisa klik fillet. Masukkan angka di sini, filletnya 5, tekan enter. Lalu klik ini terhadap ini. Nah, oke ya. Nah, kalau udah kita tekan escape. Ini kan dia kondisi sebelum kita ini tadi ada kita perbaiki ya. Kita apa namanya sebelum kita fillet, ini kan masih satu kesatuan ya. Sebagusnya kita apa namanya kita potong. Klik di modify, pilih di sini break at one point, klik. Lalu klik di sini. Kita potong di sini. Kita ulang, break at one point. Modify, break at one point. Select cutting pointnya di sini. Entities yang mau kita potong yang ini. Oke. Lihat sekarang dia udah kepotong sini ya. Lalu klik kanan lagi, pilih break at one point. Titiknya di sini, lalu klik garis yang mau kita potong. Nah, sekarang dia kalau tekan escape, udah terpecah ya. Baru kemudian kita fillet. Ukuran fillet 5, lalu ini terhadap ini. Kemudian di sini di bawah kursor ada tulisan select object to create original length. Kita klik kanan dulu 2 kali untuk mengubah supaya di bawah kursor ada tulisannya select first object, baru kita klik lagi nih. Oke. Lalu kalau udah kita tekan escape. Selanjutnya di sini kan kondisinya agak keputus ya. Maka ini bisa kita sambungkan lagi menggunakan extend. Klik ini 1. Lalu klik lagi ini 2. Oke.
Berikutnya kalau udah, kita klik di sini kan harus ada garis apa namanya center mark ya. Kita pilih di sini di kelompok toolbar center line, pilih center line cross, klik titik pusat lingkaran, lalu tempatkan dia di sini. Oke. Oke ya. Jadi untuk gambar pertama di sini kan dia kita buat ini ya. Pertama untuk gambar potongan ini kita tidak buat dulu ya, kita lewati dulu. Jadi kondisi yang seperti ini kan udah ya. Begitu dia udah jadi satu, jangan lupa langsung kita jadikan blok. Gimana cara menjadikan gambar ini menjadi blok? Di sini kan ada di kelompok blok di sini. Kan ada beberapa toolbar, kita pilih yang create. Nah, di sini kita kasih nama karena komponen adalah base. Jadi kita ketik base ya, dalam huruf besar ya, base. Ini depan. Base depan. Klik pick point-nya, misalnya pick point di sini ya. Klik. Lalu klik select objeknya, kita pilih keseluruhan. Ya, lalu klik OK. Kalau udah kita cek. Ya, sekarang dia sudah jadi satu kesatuan. Kalau dia udah jadi satu kesatuan, ibaratnya kita sudah membuat ini menjadi satu komponen. Nah, gimana kalau kita pengen membuat lagi? Membuat lagi kita tidak perlu membuat ulang, kita tinggal membagi blok yang sudah kita buat. Caranya gimana? Klik di insert. Nah, di sini kan akan muncul ya, base depan. Nah, ini nanti akan bisa kita klik di sini, lalu dia akan muncul lagi. Jadi ibaratnya kita sudah membuat satu komponen dengan melakukan pembuatan blok ini. Oke, kita tekan escape ya untuk keluar dulu. Jadi udah jadi satu. Terus jangan lupa sebagai gambar awal dia menjadi base ya. Ini perlu kita kunci dengan constraint. Klik di parametric. Nah, kuncinya dengan fix ya. Klik titik pertama sini 1. Lalu klik lagi fix titik kedua sini 1 supaya dia terkunci. Nah, untuk simbol constraint ini kan muncul ya supaya dia tidak kelihatan. Di sini kan ada perintah show all hide all ya. Show hide. Kita pilih hide all supaya semua simbol constraint tidak kelihatan untuk tampak depan. Oke, sekarang tampak depan udah selesai. Berikutnya kita akan mulai membuat gambar tampak kanan ya. Gambar tampak kanan. Nah, untuk gambar tampak kanan, kita klik dulu. Buat di sini. Pertama kita buat dulu referensinya, ini agak bebas ya. Pertama di sini kan 58, kemudian di sini tebelnya 14. Buat dulu di sini agak bebas. Klik rectangle sini 58 panjangnya, lalu tekan tab untuk mengubah tinggi menjadi 14, baru enter. Oke, ini kan masih satu kesatuan, jangan lupa kita klik lalu kita pecah menggunakan explode. Kalau udah, di sini kan dia 58 ya. Kita bisa buat dulu garis bantu. Pilih di tengah. Ini juga tengah. Ini buat garis bantu nanti untuk membuat referensi lubang. Lalu berikutnya di sini kan ada ya, di sini ada dua flank nih. Jarak dari ujung terluar flank ke ujung terluar flank ini 52. Sedangkan panjang total kan 58. 58 dikurang 52 kan 6. 6 bagi 2 itu 3. Berarti bisa kita offset ya. Bisa kita offset. Di sini tinggi dari si bawah sampai ke atas ini kan 74. Nah, ini bisa kita offset dulu. Offset. Masukkan 74, enter. Klik ini garis bawah, arahkan ke atas. Lalu kemudian jangan lupa di sini kita klik. Di sini juga sama, kita klik. Nah, jangan lupa dia kan harus offset ke dalam 3 mili. Klik offset. Masukkan angkanya 3. Klik ini arahkan ke kanan, lalu klik lagi garis yang kanan arahkan ke kiri. Oke. Karena ini udah, ini kan bisa kita trim ya. Kita trim yang nggak perlu. Nah, ini kita trim. Oke, ini juga kita trim. Nah, berikutnya, ini kan jaraknya 10 ya. Jarak dari sini ketebalan flanknya 10, berarti ini juga 10. Oke, kita offset lagi, masukkan angkanya 10. Klik garis kiri ini, arahkan ke kanan. Klik garis kanan, arahkan ke kiri. Oke, udah. Lalu kemudian kita trim ya, garis yang nggak perlu ini.
Nah, selanjutnya kita akan buat di sini kan jarak untuk lubang ini kan 54. Nah, kita bisa buat dulu di sini offset 54 ya. Enter, klik garis ini arahkan ke sini. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita tinggal trim ya, yang garis kelebihannya 1, 2, 3. Nah, ini garis yang ini sebagai referensi garis sumbu nanti. Kita cek ukuran dimensi lubang samping ini kan 16. 16 bagi 2 berarti 8. Kita offset, masukkan angka 8. Klik garis ini ke atas, lalu klik lagi garis ini arahkan ke bawah. Klik lagi garis ini arahkan ke atas, klik lagi garis ini arahkan ke bawah. Baru kemudian ini sebagai garis bantu sumbu, kita klik ya. Ini untuk membuat garis sumbu. Lalu klik kanan lagi, lalu klik kiri repeat arms and line. Klik ini, titik ini ke titik ini, sehingga sumbu terbentuk. Nah, kemudian garis bantu sumbunya kita klik ya, seperti ini, lalu hapus garis bantunya. Yang satunya juga sama ini, kita pilih garis bantu, hapus. Oke, berikutnya, yang bawah kan lubangnya 14 mili ya, berarti kita offset ya, 14 bagi 2 kan 7, offset 7. Buat nih garis ini ke sini, lalu ini garis ini klik, lalu arahkan ke kiri. Nah, ini garis tengahnya sebagai garis bantu untuk garis sumbu, kita klik ya center line. Buat center line seperti ini, klik titik bawah ke titik atas. Nah, kalau udah terbentuk, kita tinggal hapus garis bantunya tadi. Ya, lakukan pemilihan seperti ini ya. Dimana area kotaknya jangan sampai memilih keseluruhan garis sumbu ya, supaya garis sumbunya tidak terpilih, tapi hanya garis bantunya aja. Kalau udah klik sampai muncul ini yang garis biru, tinggal delete. Oke. Lalu berikutnya, ini kan sebenarnya referensi lubang yang nggak kelihatan langsung ya. Berarti 6 garis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus kita ubah menjadi garis putus-putus dengan mengubah layer. Klik AM3. Oke, ini udah muncul. Nah, sekarang walaupun di gambar referensinya ada gambar potongan, ini sementara kita lewat dulu ya. Kita buat dulu gambar default untuk tampak kanan. Ya. Udah, jangan lupa ini di sini ada satu lagi ya. Di sini ada referensinya. Ini kan ada garis. Kita bisa cek dulu. Ini kita jadikan blok dulu ya, create. Ini namanya kita pilih tadi base depan, berarti base kanan sekarang. Klik pick point misalnya di bagian sini. Lalu select object, nah, pilih keseluruhan gambar tampak kanan. Klik kanan, lalu klik OK, maka menjadi satu blok ya. Nah, selanjutnya, kan di bagian yang ini, kan belum terbentuk ya, garis ini ada 2 nih. Ini sebelum kita buat itu, ini kita harus buat sejajar dulu. Caranya kita klik di parametrik. Nah, pilih di sini kan collinear. Klik. Lalu klik garis bawah ini, buat dia sejajar dengan garis ini. Oke. Baru kemudian kita klik dimensi ya. Klik dimensi linear dari tab parametrik. Klik titik ini dengan titik ini. Lalu masukkan misalnya angkanya 50. Enter. Oke ya. Selanjutnya, begitu dia udah kita kunci, ini kan simbol constraint dan simbol dimensi kan masih kelihatan. Supaya nggak kelihatan, kita klik hide all di constraint dan hide all di dimensi. Nah, selanjutnya kita tinggal, di sini kan ada masih kekurangan ya. Ini kan harusnya ada garis di sini ya. Peralihan lingkaran, peralihan dari garis radius ke garis berbentuk lingkaran ke garis lurus. Maka kita klik di sini, blok ini, kita klik kanan. Kan akan muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, kita buat tambahan garis ini tadi. Klik di tab home, klik line. Nah, bagian yang ini kita klik di sini, luruskan sampai sini. Kalau udah, kita tinggal trim garis yang nggak perlu. Ini habis. Oke. Kalau udah, kita klik kanan. Ya, ini kan berarti udah selesai ya trimnya. Kita tinggal save changes supaya dia berubah. Nah, karena tidak ada perubahan yang signifikan, cuma menambahkan garis yang kurang, berarti tinggal kita OK ya, supaya kita men-save-nya ke blok yang lama, yang sebelumnya. Oke, sekarang kita coba insert blok. Sekarang kan muncul nih base.
Begitu kita klik, nanti akan muncul. Jadi ibaratnya pembuatan blok sama aja dengan pembuatan komponen. Ya, ini satu. Cuma komponennya ini base tampak depan, ini komponen base tampak kanan. Berikutnya kita akan buat gambar komponen base tampak atas ya. Nah, tampak atas seperti ini, di mana kotaknya ini adalah 132 dikali 58. Oke. Pertama kita buat dulu ya, penempatannya bebas ya. Klik rectangle, masukkan angka 132, tekan tab. Ini masukkan 58. Oke. Jangan lupa ini kan masih satu kesatuan, kita explode dulu. Nah, udah terpecah kan? Sekarang kita akan buat di sini. Ya. Lihat posisinya di sini, kita akan offset 3 mili dulu ya. Offset 3 mili. Lalu ini arahkan ke bawah, lalu klik yang bawah, arahkan ke atas. Lalu klik kanan lagi, pilih repeat arm offset, masukkan angka sekarang 10. Klik ini ke atas, lalu klik garis yang ini arahkan ke bawah. Oke. Lalu berikutnya, ya kita akan lihat. Di sini kan batasnya kita buat dulu ya garis bantu tengah ini. Nah, garis bantu tengah. Ini untuk sementara garis yang ini menunjukkan batas ini kita lewat dulu ya. Sekarang kita akan buat dulu ini. Kita akan buat di sini, berarti kita tinggal trim yang nggak perlu ya. Ini 1, 2. Lalu kita akan buat nih garis referensi ini di midpoint ini ke midpoint ini, garis di kiri dan kanan. Lalu akan kita offset jaraknya kan di sini 16 ya, dari center lubang sampai ke garis tepi ini juga sama yang sebelahnya. Berarti kita tinggal offset 16 mili. Oke, klik garis kiri arahkan ke kanan, klik garis kanan ini arahkan ke kiri. Lalu kemudian kita akan buat lubang. Lubang sini kan diameternya 14. Kita klik circle, pilih center diameter. Klik di sini, lalu masukkan angkanya 14 untuk diameternya, enter. Lalu kita copy. Kopinya pilih yang ini, copy biasa ya, jangan power copy. Lalu klik lingkaran, lalu klik kanan sampai muncul keterangan specify base point di bawah kursor. Klik titik pusatnya di sini. Lalu tampakkan lagi dia di sini. Oke. Nah, ini udah. Lalu kemudian untuk bagian yang nggak perlu, ini kan bisa kita trim ya. Kita trim. Ini hapus. Ini juga hapus. Ini juga hapus. Ini juga hapus. Ini hapus. 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 Hapus ya. Nah, bagian yang nggak perlu ini juga kita hapus. Sementara kita buat seperti ini sebelum nanti kita sesuaikan dengan dimensi. Oke. Ini juga bagian yang ini kita hapus. Yang ini juga kita trim ya. Kita trim. Oke. Ya. Udah mulai kelihatan. Lalu kemudian kita akan buat di sini kan 16 ya, kita offset dulu. Kalau diameter lubang 16 berarti radiusnya kan 8. Masukkan angka offsetnya 8. Ini klik arahkan ke kanan, klik lagi ini arahkan ke kiri. Ini juga sama. Klik garis ini arahkan ke kanan, klik garis ini arahkan ke kiri. Lalu kalau udah, ini kan karena lubang ini tidak kelihatan langsung, berarti 4 garis ini harus kita buat putus-putus dengan cara mengubah layernya dari AM0 menjadi AM3. Oke. Lalu kemudian kita buat ini garis sumbunya dengan ada garis bantu sumbu ini, kita klik titik ini sampai ke titik ini. Lalu klik kanan, klik kiri repeat arm send line. Klik titik ini ke titik ini. Ya, lalu berikutnya kita tinggal hapus garis bantunya.
juga hapus nih garis bantunya. Nah, berikutnya untuk dua lubang ini kita buat garis centerline cross ya. Klik ini, arahkan ke sini, lalu klik kanan, klik center cross ya. Oke, berikutnya kalau udah, kan masih ada harus di fillet ya dengan radius 5. Kita klik di sini fillet, masukkan angka 5, klik ini 1. Nah, pada saat udah selesai 1, di sini kan di bawah kursor ada keterangan select object to create original length. Kalau muncul info ini, jangan langsung kita klik lagi ya untuk proses fillet berikutnya, tapi klik kanan dulu 2 kali sampai keterangannya berubah di bawah kursor ini menjadi select first object, baru kita klik ya untuk membuat fillet. Klik kanan lagi 2 kali, baru klik lagi. Klik kanan 2 kali, baru klik lagi untuk pembuatan filletnya. Oke, ini udah ya. Tekan escape. Nah, sekarang kan ini masih belum sejajar ya. Ini kita buat dulu menjadi blok ya. Klik create block. Pilih sekarang namanya kan base atas ya. Pilih dulu base depan, lalu klik kanan. Klik 2 kali sampai kata depan terpilih, ganti menjadi atas. Klik pick point-nya. Pick point misalnya bisa kita tempatkan dia di sini ya. Lalu pilih select objeknya, misalnya pilih dia ke sini, keseluruhan. Kemudian oke. Nah, kita cek ya, ini lihat dia udah terpilih. Nah, selanjutnya kita tinggal buat dia berimpit nih, sama sejajar antara tampak depan dan tampak atas. Klik di tab parametrik, klik lagi sekarang di collinear, klik garis yang sebelah kiri, seberimpit dia harus sejajar dengan garis yang sebelah kiri dari tampak depan. Oke. Kemudian kalau udah, kita klik linear, klik di titik ini, lalu dengan titik ini kita kasih jaraknya misalnya 50. Enter. Nah, kalau udah, jangan lupa kita hide all untuk constraint dan hide all untuk dimensi. Nah, sekarang kan kita tinggal yang bagian finalnya yang kita perbaiki ya. Kita klik lagi di sini. Klik base atas, kita klik OK. Nah, nanti kita akan masuk ke mode active sketch ya untuk blok base atas. Sekarang kita tinggal klik home. Tinggal kita sempurnakan lagi posisi ini. Ya, pastikan dia muncul. Lalu kita klik lagi. Nah, pastikan dia titiknya di sini. Ya. Oke, ini 1. Lalu ini juga. Klik. Lalu kita ulang lagi, repeat line. Tempatkan dia di sini ya. Ini pertemuan antara garis lingkaran dengan garis lurus. Ya, sampai muncul ini perpendikular. Lalu berikutnya juga yang ini ya. Ini juga ada nih, pertemuan lingkaran dan garis lurus. Kita buat dia seperti ini. Klik lagi sebelahnya. Ya. Pastikan dia seperti ini. Nah, kalau udah, garis yang kelebihan itu harus kita hapus, kita trim aja. Termasuk ini nih kita trim. Lalu ini juga kita trim. Ini juga kita trim. Nah, ini juga kita trim. Oke, ini juga kita trim. Sehingga kalau udah, kita lihat nih hasilnya. Ya, kita cek dengan gambar, ada mirip kan? Kalau udah, kita klik Save Changes. Oke, jadi kondisi default untuk tampak depan, tampak kanan, dan tampak atas seperti ini. Ya, jangan lupa kita save di sini. Save. Kita simpan datanya. Misalnya kita ini ya di praktikum CAD 1-2 dimensi. Ini masuk ke kelas siang. Di sini kita bisa masukkan di sini masinis jack ya. Ketik namanya masinis jack. Ya. Untuk membedakan dengan file yang ada, kalau udah ada file sebelumnya, kita tambahkan perbedaan misalnya kan 2026. Save.
Oke, ini udah kita save filenya. Nah, sekarang kita akan melengkapi yang kurang. Kita lihat di gambar referensi ini kan ada gambar breakout ya. Area ini kita breakout, ini juga breakout, ini juga breakout. Nah, caranya gimana? Pertama kita klik dulu ini blok yang tampak depan, klik 2 kali. Nah, ini kan kita mode mengedit blok ya. Nah, kondisi ini kita buat dulu ini area batas. Misalnya kan tadi posisinya kalau kita lihat ini ya. Nah, ini kita buat misalnya area di sini. Nah, misalnya kita buat seperti ini ya. Ini untuk area batas. Lalu berikutnya juga bagian yang di sini kita buat juga mirip seperti itu. Oke, ini area batas. Ya, kita cek area batas. Nah, untuk area batas nanti untuk pembuatan garis potongan breakoutnya, berarti kan bagian lubang ini akan kelihatan ya. Maka 2 garis ini, lalu 2 garis lagi yang di kanan, ini harus kita ubah layernya menjadi AM0 ya. Karena kalau udah, baru kita akan arsir dia. Nih, hatch, klik di 1, lalu klik kanan lagi, pilih hatch lagi di sini 1, klik lagi. Ya, klik kanan lalu klik kiri lagi untuk mengaktifkan kembali hatch-nya. Klik kanan lalu klik kiri hatch lagi. Ya, ini untuk apa namanya edit dari blok base depan ya. Nah, kalau udah, karena ini adalah blok baru, maka kita klik save changes. Nah, di sini kan dia namanya seperti ini ya. Ini kita ganti namanya, kita tambahkan base depan potongan. Ya, jadi nanti begitu kita oke, maka ini jadi blok baru namanya base depan potongan. Nah, untuk memanggil base yang awal, kita tinggal klik lagi di insert. Kan di sini ada 2 pilihan. Ini base depan potongan. Klik base depan. Nah, lihat base depan masih tampilannya seperti sebelumnya ya. Tapi kalau kita klik base depan potongan, nanti akan muncul seperti ini. Oke, jadi kita membuat ada 2 blok khusus untuk base depan, yaitu base depan original dan base depan potongan. Oke, berikutnya di gambar tampak kanan juga kita akan buatnya ada gambar breakout seperti ini. Kita klik, ya, kita close di ini window block. Nah, ini kita klik dulu di blok yang tampak kanan. Kita klik OK supaya dia mengaktifkan sketch blocknya. Lalu kemudian kita akan buat ya, sama seperti tadi. Misalnya areanya di sini. Enter, lalu klik kanan, klik repeat line. Ini kita buat lagi. Oke. Ya. Nah, kemudian juga di sini sama. Kita klik area di sini. Klik lagi, kita ulangi. Oke, karena bagian yang dipotong, maka garis ini nanti yang referensi garis lubangnya akan kelihatan. Ibaratnya pada saat dipotong nanti lubangnya kan kelihatan ya, maka kita ubah garis putus-putus ini menjadi garis continuous dengan mengubah layer dari AM' menjadi AM0. Kalau udah, kemudian kita klik lagi di sini ya, hatch, klik ini 1, lalu klik kanan, pilih repeat AM hatch lagi, klik di sini, klik kanan lagi, lalu pilih repeat AM hatch lagi, klik sini. Sama kita terus ya, klik kanan lalu repeat AM hatch, klik kanan lalu klik repeat AM hatch, klik kanan lalu repeat AM hatch, klik lagi ya, sehingga akan terbentuk ya area yang di breakout. Kalau sudah, kita tinggal save changes. Nah, ini kita tambahkan jadi nama baru ya, karena ini kan bloknya kita edit menjadi gambar potongan, jadi tambahkan kata potongan di sebelah kanan dari kata base kanan. Jadi namanya lengkapnya base kanan potongan. Lalu klik OK. Ya, sekarang bloknya berubah menjadi base kanan potongan. Kita klik lagi di insert. Nah, base kanan pun nanti ada 2 ya. Ini base kanan original, ini base kanan potongan. Kita klik nih base kanan original, nanti akan tampil lagi, kita munculkan
ke blok yang sebelumnya sebelum diedit. Ya. Kalau yang base kanan yang potongan nanti akan tampilan seperti yang terakhir. Oke. Kita close di ini ya, di apa namanya window insert. Maka untuk gambar proyeksi komponen base ini udah hampir selesai. Tinggal nanti selanjutnya kita tinggal buat ya area untuk apa namanya base ini seperti kotak ini ya, untuk menunjukkan areanya. Kita klik. Ini kotak ini sebenarnya untuk apa namanya alat bantu aja, supaya masing-masing gambar proyeksi komponen itu nanti dia berada dalam kotak tersendiri, sehingga kelihatan lebih rapi dan akan lebih mudah untuk apa namanya kita atur posisinya. Oke ya, jadi pelajaran pertama untuk pembuatan gambar proyeksi untuk komponen base ini sudah selesai ya. Jadi untuk pelajaran pertama ini kita cukupkan sekian. Di pelajaran berikutnya kita akan masuk ke pembuatan komponen yang kedua dan ketiga, yaitu swivel dan bolt. Oke, demikian ya pelajaran pertama kita. Kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.